Hai Rappers, jumpa lagi dengan gua Rian, Eki Pradipta. Kebetulan jadi vokalis The Massive juga, singer-songwriter di The Massive. Dulu waktu kecil gua selalu mendengarkan lagu itu dengan dengan rilisan fisik seperti kaset dan juga CD. Nah, kali ini gue pengen share ke teman-teman, ke Gen Z dan juga Gen Alpha ya, betapa nikmatnya itu mendengarkan musik lewat rilisan fisik. Memang agak sedikit berproses ya, maksudnya ya harus nyalain harus punya beberapa perangkatnya juga, harus pakai speaker, harus ada amplinya, harus ada CD playernya. Tapi buat gue itu sebuah sensasi tersendiri untuk mendengarkan musik. Nah, sekarang gue mau ngajak teman-teman untuk mendengarkan, mendengarkan lagu lewat CD atau compact disc. Nah, compact disc sebenarnya kalau kalian lihat sejarahnya itu, kalau musik itu ada fasenya. Jadi ada di era piringan hitam atau vinyl, terus lalu ke kaset, terus baru ke CD. Nah, CD itu kalau nggak salah sudah ada di sekitar akhir tahun 80-an kalau tidak salah ya. Kalau salah tolong dikasih tahu, tolong dikoreksi aja. Tapi setahu gue seperti itu. Gue juga nggak mau lihat Google juga, emang sengaja pengen tahu kira-kira benar atau tidak gitu. Tapi setahu gue seperti itu. Jadi setelah kaset, CD baru ke era digital. Jadi The Massive salah satu band yang cukup beruntung karena kita dulu ada di era kaset terakhir. Album 1-2 The Massive itu album perubahan dan juga album perjalanan tuh ada versi kasetnya. Tapi juga ada versi CD-nya. Jadi kita ngalamin tuh ada saat era kaset, CD, lalu digital, lalu akhirnya happening lagi vinyl ya, piringan hitam. Dan The Massive juga sempat bikin vinyl juga di album keempat, Hidup Berpindah tuh ada vinylnya. Terus album ke-7 juga ada vinylnya. Oke, sekarang gue mau ngasih tahu sensasi mendengarkan CD. Nah, ini gue kemarin baru jalan-jalan di liburan di Jepang, di Tokyo. Nah, ini kalau di Jepang itu ternyata rilisan utamanya adalah CD. Jadi mereka tuh masih benar-benar rilisan fisik tuh masih penting banget di Jepang. Makanya gue selalu happy kalau ke Jepang tuh mereka sangat appreciate dengan rilisan fisik gitu, merchandise, rilisan CD, ada piringan hitamnya juga. Jadi tapi ternyata rilisan utamanya adalah CD. Kalau di Jepang, nah kalau di Jepang itu serunya ada obi-nya gini, jadi kayak obi itu kayak ada tulisan, terus ada kayak keterangan lah gitu ya, keterangan bahwa ini nama albumnya apa, nama musisinya siapa. Tapi ini karena bahasa Jepang jadi gue nggak ngerti. Oke, kita dengerin salah satu band dari Amerika. Ini gue lagi suka banget sama band ini. Ini band yang album pertamanya tahun 2018. Nama bandnya The Lemon Twigs. Ini bersaudara. Tapi musiknya seru. Musiknya kayak mendengarkan band-band di era 70-an, 70s. Oke, kita dengerin ya. Nah, ini serunya kita lihat ya. Jadi kita ngambil CD-nya. Ada proses, jadi kalau kita digital kan kita langsung searching namanya Spotify atau Apple Music, itu udah langsung Bluetooth, udah langsung ke play kan. Kalau ini tuh kayak harus buka dulu, terus pasang dulu di sini. Terus serunya lagi kita juga bisa melihat bookletnya, covernya itu bisa kita pegang gitu loh, maksudnya serunya itu gitu. Yang kita bisa lihat. Nah, ini ada versi Jepangnya ya. Gue nggak ngerti ini bahasanya, tapi gue suka sama budayanya, keren.
Terus bukletnya seperti ini. Oh, ternyata ada kayak poster ya. Tapi di sini, nah ini keren. Ini covernya. Terus di sini ada liriknya. Terus di sini ada keterangan apa, credit title-nya ada di sini. Kayak ini ada personilnya. Brian D'Addario, vocals, drums di lagu 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12. Bass di lagu. Nah, ini gini, maksudnya kita jadi tahu keterangannya. Oh, ternyata yang main drum di lagu ini adalah dia. Jadi terus rekamannya, masternya siapa yang mastering nih. Terus siapa yang isi cello di sini, isi violin, isi drums di lagu ini, engineer di lagu ini. Jadi terus siapa yang bikin lagu, yang produce siapa. Oh, ternyata ada Sean O'Neill Lennon, ada anaknya John Lennon yang jadi produser. Wow, pantesan soundnya keren. Oke, kita dengerin ya. Oke. Nah, ini lihat tuh ada prosesnya. Ya ini gue pakai Denon. Ini brand merek Jepang juga dan udah discontinue. Waktu itu gue beli di sebuah toko sound gitu, dan ternyata ini udah nggak pernah disentuh. Terus gue bilang, ini kenapa ya? Karena memang orang udah nggak aware dengan seperti ini ya, dengan dengar musik di perangkat seperti ini. Tapi gue suka gitu, dan akhirnya gue coba tanya harganya, gue tawar, dan akhirnya kebeli. Dan memang soundnya luar biasa. Ini harga CD player dan juga amplinya beda nih, tapi memang lumayan mahal sih waktu itu. Total itu kalau nggak salah ini 25 juta, ini kalau nggak salah 15 juta nih atau berapa gitu. Jadi total tuh sekitar 40-an. Oke, kita dengarkan. Ini pakai AR. Itulah kira-kira soundnya, seru banget kan. Terus ini buka lagi. Kita coba dengerin CD-nya. Ada musisi Jepang namanya Tatsuro Yamashita. Ini lagi happening lagi di kalangan Gen Z dan juga Gen Alpha ya. Padahal musiknya dari tahun 80. Salah satu musisi city pop yang sangat populer di Jepang, bahkan di dunia ya. Ini Tatsuro Yamashita. Kita dengerin. Serunya gini nih. Oh, dia ada seru gitu maksudnya. Ntar kalau misalnya ketemu sama musisinya, kita bisa minta tanda tangan. Jadi serunya koleksi rilisan fisik itu seperti itu. Oke, kita dengerin ya. Soundnya seperti ini. Ini dari tahun 70-an ya. Speakernya, speaker mereknya AR. Kalau tidak salah dari AR-nya Amerika masalahnya. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi aja nanti kalau gue salah. Oke. Seru ya dengerin musik di perangkat yang memang analog tuh seru banget. Dan entah kenapa itu jadi kalau buat gua tuh level mendengarkan musik terbaik tuh ya ketika kita mendengarkan rilisan fisik dengan perangkat yang juga analog. Kalau gua ya, tapi beda-beda, masing-masing punya selera masing-masing ya. Tapi buat gua, entah kenapa aku selalu cinta sama rilisan fisik seperti itu gitu. Nah, makanya The Massive itu salah satu band yang sampai hari ini masih rajin bikin rilisan fisik, karena buat gua
Tulisan musik itu penting gitu. Ibaratnya tuh kayak ini seperti ijazah atau raport ya, raportnya musisi gitu, atau ijazah menurut gue sih kayak ijazah ya. Ini kita dengerin album Time-nya The Massive, album ke-7, ada dalam format CD juga. Kita dengarkan. Album ke-7, track 3. Semua tahu ku menyukaimu, bulan, bintang, dan langit jadi saksiku. Terus kalau kita mau lagu selanjutnya tinggal kanan. Ini Side by Side dari album ke-7. Oke, itu tadi gue mau share sensasi mendengarkan lagu dalam format CD. Buat gue, CD juga salah satu format terbaik dalam mendengarkan musik ya. Selain juga ada piringan hitam juga kaset. Tapi gue tetap juga mendengarkan lagu-lagu yang lain di dalam format digital juga, karena kan kalau tulisan musik tuh kayak kita harus ada waktu khusus untuk mendengarkan lagu ya. Tapi kalau misalnya di jalan ya gue udah pasti dengerinnya di digital gitu. Jadi sebenarnya kalau lu pecinta musik biasanya walaupun lu juga mendengarkan lagu-lagu band yang lu suka atau musisi yang lu suka di dalam format digital, tapi biasanya lu juga akan beli format piringan hitamnya. Kalau emang lu ada turntable-nya atau ada perangkatnya juga, bisa kaset juga, karena gue juga nanti next gue akan bahas bagaimana sensasi mendengarkan lagu dalam format kaset. Ini gue spill dulu lah, ini tape decknya. Ini gue juga nggak nyangka juga ternyata ini merek Jepang semua. Gitu. Oke teman-teman, gue mau nanya kalian hari ini masih suka dengerin lagu dalam format apa? Tolong komen ya di kolom komen. Terus kalian paling suka dengerin lagu dalam format apa? Oke? Sampai ketemu di review berikutnya. Dah.